Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu pengertian dan fungsi dari bab 3 metode penelitian. Definisinya yaitu metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, reliable, dan bertujuan menjawab pertanyaan penelitian. Nah, sedangkan bab 3 dari metode penelitian itu memiliki fungsi memberikan kejelasan mengenai prosedur penelitian yang ditempuh, mulai dari penelitian pendekatan, pemilihan pendekatan, penentuan jenis penelitian, desain, hingga teknik pengumpulan serta analisis data. Fungsi dari bab 3 ini membantu peneliti mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi secara ilmiah, serta menjamin keberhasilan dan keandalan dari penelitian. Nah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis dari metode penelitian. Yang pertama itu adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, pengertiannya yaitu bentuk penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Penelitian ini itu melibatkan guru sebagai peneliti yang secara langsung berinteraksi dengan siswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui refleksi dan evaluasi terhadap praktik pembelajaran. Prosesnya yaitu PTK dilakukan dalam siklus yang terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning, yaitu menyusun rencana tindakan untuk memperbaiki masalah pembelajaran yang teridentifikasi. Kedua, yaitu pelaksanaan atau acting, yaitu melaksanakan rencana tindakan dalam situasi pembelajaran yang sebenarnya. Dan yang ketiga itu adalah observasi, yaitu mengamati dan mengumpulkan data tentang proses dan hasil pelaksanaan tindakan. Dan yang keempat itu adalah refleksi, yaitu mengevaluasi hasil observasi untuk menentukan keberhasilan tindakan dan merencanakan tindakan berikutnya. Yang kedua itu adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen itu adalah metode yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel bebas perlakuan dan juga variabel terikat atau hasil. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan tertentu itu dapat mempengaruhi hasil atau variabel lainnya. Nah, ada beberapa jenis desain eksperimen. Yang pertama itu adalah true experimental design, yaitu eksperimen murni. Contohnya saja adalah pre-test, post-test, control group design, di mana ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang terpilih secara acak dengan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua itu adalah quasi-eksperimen design atau eksperimen semu. Ini digunakan ketika peneliti itu tidak dapat sepenuhnya mengontrol penetapan subjek ke dalam kelompok eksperimen atau kontrol. Contohnya adalah conoequivalent control group design. Dan yang ketiga itu adalah ex post. Dan yang ketiga itu adalah ex post. Dan yang ketiga itu adalah ex post facto, yaitu penelitian pengaruh dari. Dan yang ketiga itu adalah ex post facto, yaitu meneliti pengaruh dari suatu variabel yang tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti karena sudah terjadi. Misalnya, dampak faktor sosial ekonomi terhadap prestasi belajar siswa. Yang ketiga yaitu penelitian research and development.
atau R dan D. Pengertian ini itu bertujuan untuk mengembangkan atau menyempurnakan produk yang sudah ada atau menciptakan produk baru yang lebih efektif. Tujuannya itu menghasilkan produk atau model baru untuk menguji efektivitas produk tersebut. Proses penelitian R dan D menurut Sugiono itu meliputi beberapa tahap. Yang pertama itu adalah studi pendahuluan, yaitu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengguna untuk menentukan produk atau model yang dikembangkan. Yang kedua, itu adalah mengembangkan produk, merancang prototipe produk atau model awal berdasarkan studi literatur, teori, dan kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga, itu adalah uji coba produk, melakukan uji coba produk di lapangan untuk mendapatkan data empiris tentang efektivitas dari produk. Yang keempat itu adalah evaluasi dan revisi, yaitu mengumpulkan umpan balik dari hasil uji coba, kemudian melakukan perbaikan dan revisi terhadap produk sebelum diluncurkannya secara luas. Dan yang keempat itu adalah penelitian mixed method atau metode campuran. Nah, penelitian ini itu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang suatu fenomena. Tujuannya yaitu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dengan memanfaatkan kekuatan dari kedua pendekatan. Desain mixed method ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, sequential explanatory design, yaitu pengumpulan data kuantitatif dilakukan terlebih dahulu, lalu diikuti oleh pengumpulan data kualitatif untuk menjelaskan atau memperdalam temuan kuantitatif. Dan yang kedua, itu adalah sequential exploratory design, yaitu pengumpulan data kualitatif dilakukan terlebih dahulu untuk mengeksplorasi fenomena. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif untuk menggeneralisasi temuan. Dan yang ketiga itu adalah concurrent regulation design, yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk memvalidasi hasil atau penemuan perspektif yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu kelima, penelitian korelasi. Nah, penelitian korelasi ini berfokus pada hubungan statistik antara 2 atau lebih variabel. Penelitian ini itu tidak mencoba untuk mengontrol atau memanipulasi variabel, melainkan mencari tahu apakah ada hubungan antara hubungan atau pengaruh antar dari variabel. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 2 atau lebih variabel yang terkait. Penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini itu bertujuan untuk mengembangkan atau mendeskripsikan fenomena atau variabel dalam bentuk data numerik. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan sebab dan akibat, dan memberikan gambaran yang akurat tentang suatu fenomena atau variabel berdasarkan data numerik. Dan yang ketujuh yaitu penelitian kepustakaan. Pengertian dari penelitian kepustakaan ini menggunakan sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen sebagai data utama. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori atau kerangka teoritis baru dengan menganalisis data dari berbagai sumber literatur. Baik, selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian. Populasi mencakup kelompok yang ingin diteliti secara menyeluruh, dan dari populasi inilah hasil penelitian ditarik. Misalnya, seluruh siswa pada suatu sekolah yang dijadikan objek penelitian. Dan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti yang harus benar-benar mewakili
representatif agar hasil penelitian dapat diregenerasikan. Ketika populasi terlalu besar dan tidak mungkin diteliti secara keseluruhan, maka peneliti menggunakan teknik sampling. Teknik pengambilan sampel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Probabilitas sampling adalah setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, seperti simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan multi-test sampling. Dan yang kedua, non-probabilitas sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu seperti purposive sampling, quota sampling, accidental sampling, dan snowball sampling. Pemilihan teknik sampling sangat bergantung pada tujuan penelitian, kondisi populasi, serta ketersediaan waktu dan biaya. Selanjutnya, variabel dan data penelitian. Variabel adalah atribut, sifat, dan karakteristik dari objek penelitian yang bervariasi antara satu individu dengan individu lain atau antara satu objek dengan objek lain. Variabel dalam penelitian terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, intervening, dan kontrol. Variabel independen atau bebas merupakan faktor yang memengaruhi atau menjadi penyebab dari perubahan. Sedangkan variabel dependen atau terikat, variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat. Dan variabel moderator, intervening, dan kontrol ini merupakan variabel tambahan yang berfungsi memperjelas hubungan antara variabel utama. Dan data adalah keterampilan atau informasi yang diperoleh peneliti untuk menjadi masalah penelitian. Jenis data dapat dibedakan menurut beberapa skala pengukurannya, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal adalah data yang berupa kategori tanpa tingkatan, contohnya jenis kelamin dan agama. Ordinal, data yang berbentuk peringkat atau jenjang, contohnya peringkat di kelas. Interval merupakan data yang memiliki jarak antar nilai sama tetapi tidak memiliki nol mutlak, contohnya suhu dalam Celcius. Dan yang terakhir, rasio. Rasio merupakan data yang memiliki semua karakteristik. Dia memiliki nominal, ordinal, interval, serta memiliki nol absolut, contohnya tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang akurat digunakan beberapa teknik, antara lain observasi, wawancara, angket atau kuesioner, dan tes, lalu dokumentasi. Apa itu observasi? Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti. Wawancara merupakan penggalian informasi dengan tanya jawab antara peneliti dan responden. Angket atau kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi. Dan tes digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan tertentu. Sedangkan dokumentasi merupakan pengumpulan data dari sumber tertulis seperti buku, arsip, artikel, laporan, maupun dokumen resmi lainnya. Pemilihan teknik pengumpulan data bergantung pada jenis penelitian, variabel yang diteliti, serta tujuan dari penelitian. Selanjutnya, rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan rencana terstruktur dan sistematis tentang bagaimana penelitian dilaksanakan. Setiap jenis penelitian memiliki rancangan yang berbeda sesuai tujuan. Misalnya, penelitian eksperimen menggunakan desain untuk menguji hubungan sebab akibat. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambar fenomena apa adanya. Penelitian R&D atau Research and Development berfokus pada pengembangan atau penyempurnaan produk. Sedangkan penelitian korelasional
penelitian yang meneliti hubungan antara variabel tanpa manipulasi. Dalam rancangan penelitian, peneliti juga menentukan teknik pengambilan sampel, ukuran sampel, serta metode analisis data agar dapat diperoleh representatif dan dapat diolah secara tepat. Nah, dari penjelasan kami tadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi penelitian agar menghasilkan data yang valid dan reliable. Komponen utama dalam metodologi pendidikan meliputi populasi, sampel, variabel, data, rancangan penelitian, dan teknik pengumpulan data. Dan dengan memahami metodologi penelitian secara menyeluruh, peneliti mampu menyusun penelitian yang terstruktur